Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustazuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala, yang mana sebenarnya pada hari ini Kamis yang kelima bukan jadwal ana. Insyaallah nanti akan dibuat jadwal yang rutin setiap Kamis kelima, kalau nggak salah dengan Ustadz Syahputra. Insyaallah. Adapun mengisi kekosongan waktu, maka yaitu pihak takmir bagian dakwah meminta saya untuk mengisi kajian. Maka dari itu di sini kita lanjutkan saja kajian rutin kita, meskipun pekan depan insyaallah kita akan bertemu lagi. Taib, kita telah masuki kaidah yang kedua dari kaidah-kaidah yang lain dari kaidah fikih. Ada kaidah kubra, kaidah besar, dan sudah kita bahas. Kemudian ada kaidah-kaidah selain kaidah kubra yang teksnya terambil dari nas dalil, dan itu juga sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk pada kaidah fikih yang lainnya, dan sampai pada kaidah kedua, yaitu al-aslu fil ibadati al-hadar wal aslu fil adati al-ibahah. Pada dasarnya ibadah itu terlarang, sedangkan adat kebiasaan itu diperbolehkan. Dan perjumpaan terakhir kita sampai pada dalil-dalil dari kaidah, dan sudah dua dalil yang kita bawakan, yaitu ataupun tiga dalil yang kita bawakan tentang masalah asal ibadah itu dilarang, yaitu surat Asy-Syura ayat ke-21. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, hadis riwayat Muslim. Dan juga sabda beliau, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, itu tiga dalil yang menjadi dasar kaidah ini. Hukum asal ibadah itu terlarang, sehingga tatkala kita mau mengamalkan ibadah, maka kita harus membawakan dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka secara asal ibadah itu dilarang, tidak boleh untuk dikerjakan. Baik, selanjutnya, adapun dalam masalah adat, mu'allif berkata di sini, adapun dalam masalah adat. Masalah adat itu non ibadah, non ibadah. Juga banyak dalil yang menunjukkan kaidah tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Nah,
sisi pendalilan dari hadis ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara asal semua yang ada di atas permukaan bumi itu untuk manusia. Silakan manusia untuk memanfaatkannya. Apa-apa yang ada di atas muka bumi, baik itu makanan, minuman, pakaian, kendaraan, segala macam yang ada di atas muka bumi, pada asalnya ya khalaqalakum, Allah ciptakan itu untuk kalian. Namun tentu saja ada beberapa pengecualian. Tatkala datang dalil yang melarang makanan tertentu, minuman tertentu, praktek adat tertentu, ya, muamalah tertentu, maka ini hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, dalam masalah adat, kebiasaan, dalam masalah muamalah itu hukum asalnya adalah boleh, karena Allah menciptakan itu semua untuk kita. Demikian pula juga firman-Nya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah ya khalisatan yaumal qiyamah. Yang artinya, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, dan at-thayyibati minar rizq, hal-hal yang baik dari rizki, katakanlah itu untuk orang-orang yang beriman di dunia saja, khalisatan yaumal qiyamah, dan hanya untuk mereka ya pada hari kiamat. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilannya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah, apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, siapa yang berani mengharamkannya? Karena itu semua Allah keluarkan li ibadihi. Untuk siapa? Hamba-hambanya, untuk manusia. Ya, maka seakan-akan Allah menantang, siapa yang mengharamkan ini, siapa yang mengharamkan itu, apabila tentu saja tidak ada keterangan haramnya. Karena hukum asal, ya, Allah ciptakan segala macam perhiasan, segala macam rizki yang baik itu untuk hamba-hambanya. Nah, kecuali apabila Allah mengharamkan, Rasulnya mengharamkan, maka disitulah kita ikut mengharamkan. Tetapi apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali berani mengharamkannya, karena itu dikeluarkan untuk hamba-hambanya. Taib. Berikutnya dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu an Abi Darda radhiyallahu anhu rafa'al hadis, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dan beliau merafa'kan hadisnya. Merafa'kan hadis ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun wa ma harrama fahuwa haramun wa ma sakata anhu fahuwa afiyah faqbalu minallahil afiyah fa innallaha lam yakun nasiyah. Tsumma tala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiyah. Yang artinya, apa-apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya, maka itu adalah halal, dan apa-apa yang Allah haramkan, maka itu adalah haram. Dan apa-apa yang didiamkan, apa artinya? Tidak ada keterangan halal dan tidak ada keterangan haram. Apa hukumnya? Beliau mengatakan fahuwa afiyah, maka itu dimaafkan, boleh, tidak terlarang, tidak berpahala dan juga tidak berdosa.
faqbalu minallahil afiyah, maka terimalah maaf dari Allah tersebut. Terimalah hal yang Allah bolehkan tersebut, karena sesungguhnya Allah itu tidaklah lupa. Kemudian Rasulullah SAW membawakan yaitu potongan dari ayat ini, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ada 3 macam hukum yang bisa kita simpulkan dari hadis yang mulia ini. Segala sesuatu dalam urusan muamalah, dalam urusan yaitu adat, kebiasaan, tidak keluar dari 3 hal tersebut. Apa itu? Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di dalam kitabnya. Jadi ada keterangan apa? Halal. Apa contohnya? Al-bai', jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka apa hukum jual beli? Hukum jual beli halal sesuai dengan nas Al-Qur'anul Karim. Jelas. Ya. Jadi ada di antara muamalah, di antara perkara-perkara yang kita amalkan, yang kita lakukan, adat, kebiasaan, itu yang Allah tegaskan halalnya. Di antaranya jual beli misalnya. Ya. Dan yang kedua, ada kalanya amal perbuatan atau muamalah kita, yaitu adat kebiasaan kita, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas Al-Qur'an pula. Di antaranya tadi apa? Riba. Tadi apa hukumnya riba? Hukumnya riba haram sesuai dengan nas Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi ada yang Allah halalkan di dalam kitabnya dan ada yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling banyak, apa itu? Tidak ada keterangan halalnya, namun juga tidak ada keterangan haramnya. Maka apa hukumnya? Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, fahuwa afiyah. Hal itu dimaafkan, dimaklumi. Bahasa gampangnya diperbolehkan. Dan inilah yang menjadi dasar kaidah kita. Selama tidak ada keterangan haram di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka hukumnya adalah afiyah. Boleh, dimaafkan, dimaklumi, halal. Ya, maka silakan kita terapkan hadis yang mulia ini. Segala macam yaitu praktek usaha misalnya, segala macam bentuk makanan, minuman, pakaian, hukum asalnya kalau tidak ada larangannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka itu adalah halal. Ya, dan ini yang paling banyak. Taib. Sehingga dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita simpulkan yang Allah halalkan itu lebih banyak dibandingkan apa yang Allah haramkan. Hanya saja terkadang manusia yang tidak pernah puas, ya, sehingga sampai ada ucapan atau ungkapan cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, ini adalah musibah di dalam berfikir. Taib. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya al-mu'allif menjelaskan tentang penerapan kaidah ini. Berkata al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, kaidah ibadah memberikan sebuah pengertian bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk menjalankan sebuah ibadah kecuali kalau ada dalil yang mencontohkannya. Ya, kecuali kalau ada dalil yang mencontohkannya. Dan ingat, di awal pembahasan kita
Yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah apa? Mahdhah. Sesuatu yang murni ibadah. Bukan ibadah ghairu mahdhah. Yaitu apa? Amaliyah, muamalah, adat kebiasaan yang secara syar'i hukumnya halal tapi kita niatkan untuk ibadah. Nah, ini ibadah tapi ghairu mahdhah. Bukan itu yang kita bahas. Ya, tapi yang kita bahas adalah ibadah mahdhah yang murni ibadah. Yang dengannya dari zat amalan tersebut seseorang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar amal yang mubah. Ya, tapi amalan yang apa? Jelas-jelas diniatkan ini untuk mencari pahala. Nah, maka dalam masalah ini, barang siapa yang melakukan sebuah ibadah tertentu, ibadah mahdhah, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Sedangkan yang tidak mensyariatkan, maka tidak dituntut dalil karena dia berpegangan pada kaidah dasar. Taib, ini penting. Ya, perhatikan di sini. Jadi orang yang mengamalkan suatu ibadah, justru dialah yang ditanya mana dalilnya. Bapak mengamalkan ini, mana dalilnya? Sedangkan yang tidak mengamalkan, dia tidak ditanya. Apa pertanyaannya? Kamu tidak mengamalkan, apa dalilnya? Nah, ini. Ya, kamu tidak mengamalkan, apa dalilnya? Kenapa? Karena dia berpegang dengan kaidah dasar. Secara asal kalau ibadah ya tidak dikerjakan, tidak diamalkan. Kalau mau mengamalkan, mau mengerjakan, maka harus mendatangkan dalil. Dan contoh yang dibawakan oleh al-mu'allif di sini contoh yang cukup sensitif. Ya, apa itu? Apa? Peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan al-mu'allif. Kita tanya pada yang mengamalkannya, yang memperingatinya. Apakah menurut kalian bahwa ini sebuah ibadah atau hanya, mungkin bahasa yang lebih halus, apakah ini ibadah atau bukan ibadah? Amalan ini ibadah atau bukan? Kira-kira jawabnya apa? Ibadah. Wis entek akeh kok. Ya, kita niatkan ini untuk mendapat pahala. Ini ibadah. Mesti mereka akan menjawab ini adalah sebuah ibadah, bahkan mulia. Kalau begitu datangkanlah kepada kami dalil, ya, dan tepat pendalilannya. Maka kita terima dan amalkan. Namun kalau tidak ada dan memang dalam masalah ini tidak ada dalil yang sahih dan tepat pendalilannya, maka kita katakan bahwa peringatan ini haram karena asal dari sebuah ibadah itu adalah haram. Taib. Masalah ini masalah yang sangat sensitif, namun insyaallah dengan kepala dingin kita akan bisa memahami dengan baik. Biidznillah subhanahu wa taala. Tadi dikatakan di sini kalau ada dalil dan sahih, maka jujur kita katakan sebagian mereka akan mendatangkan dalil dan dalilnya sahih, tapi tidak tepat sisi pendalilannya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah tentang keutamaan puasa di hari apa? Senin. Wa dzalika yaumun wulidtu ya wa ub'atsu atau kama qala Nabi SAW, pada hari itulah aku dilahirkan dan diutus menjadi seorang nabi. Pada hari itulah aku dilahirkan. Kelahiran Nabi disebut apa? Bahasa Arabnya Maulid. Dan pada hari itu aku diutus. Nah, kata mereka berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya dengan puasa, yaitu puasa hari Senin. Dalilnya sahih, kita katakan, kita akui, tetapi sisi pendalilannya tidak tepat. Ya, mengapa? Karena puasa Senin, hari Senin itu adalah suatu keutamaan yang
sudah ada dalil sebelumnya yang tidak terkait dengan masalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi gampangnya dari sananya puasa Senin Kemis itu merupakan amalan yang dianjurkan. Ya, hanya saja di antara hikmahnya atau di antara pendukungnya di saat itulah Nabi SAW dilahirkan. Hanya sekedar informasi. Maka dari itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya dibutuhkan hadis yang sahih saja, tapi harus benar di dalam sisi pendalilannya. Ya, kenapa? Kalau hanya sekedar bermodal dalil yang sahih tapi tidak tepat di dalam sisi pendalilannya, maka akan menjadi rusak agama ini. Orang akan mempermainkan dalil-dalil untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan. Ya, misalnya adzan kan zikir kepada Allah, misal. Ya, apakah tepat seperti ini? Tidak. Ya, nah sehingga di sini dalil yang sahih ini harus diimbangi dan diiringi dengan apa? Sisi pendalilan yang sahih pula. Dan siapakah yang berhak untuk menempatkan dalil ini sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai hujah atau sisi pendalilan ini sahih? Maka mereka adalah para ulama. Dan tentu saja para ulama yang terbaik ada pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para a'imah, para imam kita. Dan telah diketahui menurut sejarah tidak ada di antara mereka sama sekali yang memahami dalil yang tadi kita sampaikan, puasa di hari Senin atas dalilnya Maulid Nabi sebagai dalil yang benar. Sehingga dari sini kesimpulannya, amalan tersebut tidak ada dalil yang sahih dan sisi pendalilan yang benar, maka hukum asalnya tidak kita amalkan. Baik. Adapun kaidah adat, kalau dari ibadah ya, adapun kaidah adat muamalah, memberikan sebuah pemahaman bahwa semua bentuk dan jenis adat dan muamalah hukum dasarnya adalah boleh. Maka barang siapa yang mengharamkan atau memakruhkan sebuah adat, maka dialah yang dituntut untuk mendatangkan dalil, baik dalil umum maupun khusus. Kalau ada dalilnya yang sahih maka kita terima. Namun kalau tidak ada maka hukumnya boleh, karena hukum asal adat adalah boleh. Dan ini mencakup semua bentuk adat, baik makanan atau minuman, pekerjaan, pakaian, rumah, muamalah serta lainnya. Ya, muamalah serta lainnya. Muamalah jual beli dalam bentuk apapun secara asal boleh. Hukum asalnya transaksi apapun dengan cara apapun boleh. Maka ketika ada yang melarang, maka wajib bagi yang melarang untuk mendatangkan dalil. Ya, dan dalil dalam masalah ini tentu telah kita sepakati, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam hal ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar pesan untuk kita bersama. Terkadang di antara kita dengan gampangnya memvonis haram suatu muamalah, suatu transaksi hanya berbekal apa? Fatwa dari sebagian ustadz kita. Kata ustadz ini haram, selesai, titik. Ya, kalau itu hanya sebatas apa yang ia pahami, apa yang ia coba untuk yakini, silakan. Tapi Anda menerapkan ini kepada kawan Anda yang kawan Anda tidak tahu hukumnya, tidak tahu fatwanya, bahkan tidak tahu permasalahannya, maka ini menurut saya merupakan suatu kesalahan. Kenapa? Ketika dia tidak balik, mana dalil haramnya? Kata ustadz ini nggak pantas. Ya, alangkah baiknya kalau kita mau menegur atau memberikan suatu masukan, coba dibaca, coba diperhatikan, coba disimak. Jangan asal apa langsung vonis ini haram. Mana dalil haramnya? Kata ustadz ini. Ini
nggak pantas gitu ya bagi seorang penuntut ilmu. Silakan kalau kita apa yang saya pahami menurut fatwa Ustadz Fulan ini haram. Ya silakan dilihat, silakan dipelajari, silakan disimak, silakan, tidak ada masalah. Tapi mengatakan ini haram karena fatwa Ustadz Fulan, maka ini hal yang tidak pantas. Mana dengung-dengung kita segala sesuatu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Bukan berarti kita nggak boleh membawakan fatwa Ustadz Fulan dalam masalah-masalah kontemporer, tidak. Tapi jangan seakan-akan kita memastikan ini suatu hukum yang pasti, yang tidak ada celah sama sekali kita untuk mempertanyakan. Ya, apalagi loh, mana dalilnya? Apa pendapatnya Ustadz Fulan tentang ini? Bagaimana sih dalilnya? Kita ditanya bagaimana setelah itu? Yes, pokoknya katanya nggak boleh ya. Ini apa bedanya kita dengan taklid? Pokoknya apa kata Ustadz? Ya. Jadi nasihat bagi kita semua. Maka ketika ada kawan kita yang mungkin berpatokan pada hukum asalnya halal, hukum asalnya, maka jangan kita benturkan dengan fatwa Ustadz Fulan misalnya. Kalau mau kita yaitu berdiskusi, bawakan dari apa fatwa Ustadz Fulan tersebut, kita bahas. Ini loh, menurut Ustadz Fulan dalil ini ya yang menjadi sebab muamalah ini dilarang. Ya, itu bagus. Ya, itu bagus. Berarti Anda telah faham apa pertimbangan Ustadz tersebut mengharamkan transaksi itu. Tahu alurnya, tahu sisi pendalilannya. Ini bagus. Tapi kalau hanya bermodal Ustadz Fulan mengatakan haram, maka yang menang dalam posisi ini adalah yang berpegang pada hukum asal. Hukum asalnya halal. Ketika Anda membawakan dalil, ternyata dalilnya adalah fatwa. Ini tidak bisa dibenarkan. Ya, jadi dalam hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita terburu-buru. Memang kita akui banyak di antara muamalah-muamalah kita yang tidak benar. Ya. Banyak di antara muamalah-muamalah kita yang bermasalah. Tapi bukan berarti apabila ternyata ada perbedaan di antara para ustadz kita, lalu kita bersikap yaitu seakan-akan ini adalah suatu yang harus diterapkan. Ya, apalagi membanding-bandingkan, lo itu kan ustadz sudah doktor, yang ini ustadznya enggak doktor, maka ini hal yang tidak pantas. Ya, jadi sekali lagi apabila ada celah perbedaan pendapat di kalangan para ustadz-ustadz kita, alangkah lebih bijaknya silakan Anda meyakini ini haram, amalkan, jangan dikerjakan. Tapi jangan sampai Anda memaksakan hal itu kepada kawan Anda yang mungkin belum sampai kepadanya keterangan, atau mungkin dia justru berpendapat halal karena berpegang dengan hukum apa? Asal. Namun ini jangan sampai disalahpahami. Apa? Karena faham kaidah ini jadi menggampangkan. Hukum asalnya halal, akhirnya semua diterabas. Nah ini. Dia tahu di situ ada, misalnya ya, tahu di situ ada unsur ribanya, misal. Tapi karena mungkin dia mengikuti hawa nafsu, kalau ditanya, kok kamu mengamalkan ini, kok kamu bertransaksi ini, langsung dibawakan dalil al aslu fil adat al ibahah. Hukum asal segala sesuatu adat muamalah itu boleh. Nah, kebetulan yang bertanya ini nggak tahu dalil, tidak tahu amalan itu. Nah ini, jadi di sini kita harus benar-benar bijak, harus benar-benar insaf. Jangan sampai hawa nafsu kita mengalahkan kita sehingga kita berpegang dengan kaidah ini, kita menggampangkan. Dikit-dikit Dikit-dikit, hukum asal boleh tanpa mempelajari terlebih dahulu. Ini kesalahan juga. Ya, transaksi ini apa, hukum asalnya boleh, tapi dia nggak mau cari tahu bagaimana skemanya, bagaimana alurnya. Ini juga keliru. Ya, hukum asalnya boleh, segalanya boleh. Jadi ini adalah keliru. Nah di sini intinya kaidah ini harus tepat di dalam penggunaannya. Kalau kita sudah berupaya, ya, apalagi kita menimbang dari pendapat-pendapat ustadz kita, lalu kita seakan-akan bingung, kok ini haram,
padahal sisi pendalilannya kurang tepat atau semisalnya, silahkan kita berpegang dengan kaidah ini. Hukum asalnya adalah halal. Taib. Itu tambahan keterangan ya dari saya pribadi ya. Adapun al-mu'allif di sini mencontohkan. Contoh. Kalau ada sebuah produk makanan baru, apakah boleh dimakan ataukah tidak? Contohnya apa? Makanan baru, makaroni. Minuman baru, sari deli. Ya, baru nggak? Makaroni nggak ada di zaman Rasulullah, sari deli juga nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Itu bakso, ya, nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Barang siapa yang melarang memakannya, maka hendaklah dia membawakan dalil. Nah ini, ya, oh bakso itu nggak boleh dimakan. Lu mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, maka dia yang keliru. Oh sari deli nggak boleh diminum. Mana dalilnya? Kalau membawakan dalil ada dan sahih, maka kita kerjakan, kita tinggalkan. Ya. Namun kalau tidak ada dalil, maka berarti makanan tersebut dihukumi halal. Karena asal dari adat adalah boleh. Silahkan kita berkreasi, yaitu di dalam jualan makanan, minuman, bagaimana pengemasannya, bagaimana cara penjualannya, selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hukum asalnya boleh. Nah dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan yaitu luasnya, yaitu pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Silahkan apapun ya, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kesimpulan, Syekh As-Sa'di berkata, ini adalah dua kaidah yang sangat besar manfaatnya. Dengannya bisa diketahui bid'ah dalam ibadah dan adat. Maka barang siapa yang memerintahkan sebuah ibadah yang tidak ada contohnya, maka dia ahli bid'ah. Sebaliknya, barang siapa yang mengharamkan sebuah adat tanpa dalil, maka dia pun seorang yang telah berbuat bid'ah. Taib. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang terjatuh pada bid'ah itu bukan hanya terkait dengan masalah ibadah saja, tapi dalam masalah muamalah seseorang juga bisa terjatuh pada bid'ah. Yaitu apa? Contohnya di sini mengharamkan sesuatu yang tidak ada keterangan haramnya dari Allah dan Rasulnya. Mengharamkan makanan atau minuman tertentu, misalnya ini haram, tidak boleh dimakan. Mana dalilnya? Ternyata tidak bisa membawakan dalil. Maka orang yang mengharamkan tadi juga bisa disebut sebagai orang yang telah berbuat bid'ah. Dari sisi mana? Dari sisi karena dia telah menambahi aturan baru dalam urusan agama. Hak halal dan haram itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita telah menambah-nambahi suatu hukum, ya, dalam hal ini mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan, maka kita telah menjadi pembuat syariat baru. Dan itu istilahnya adalah orang yang telah berbuat bid'ah. Ya, jadi bid'ah bukan hanya sekedar dalam urusan ibadah. Sahih, orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, dia telah berbuat bid'ah. Tapi dalam masalah muamalah, seseorang juga bisa jatuh pada perbuatan bid'ah. Dari sisi mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya apa? Menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Contoh, seorang mengatakan bahwasanya khamr itu halal. Khamr itu halal. Maka meskipun dia enggak minum khamr,
dia telah melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Karena dia telah apa? Merubah hukum di dalam agama ini, telah mengada-adakan hal yang baru di dalam agama ini, dan dia juga pantas untuk disebut sebagai ahli bid'ah. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib, sudah masuk adzan Isya? Sudah, fadhal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah tuntaskan pembahasan dari kaidah yang kedua, yaitu al-aslu fil ibadati al-hadr. Hukum asal ibadah itu dilarang. Wal aslu fil adati al-ibahah, dan hukum asal adat kebiasaan itu diperbolehkan. Taib. Jadi kesimpulannya, segala macam ibadah maka kita berhak untuk menanyakan dalilnya. Mana dalil perintahnya? Jangan malah terbalik. Jangan mau kalau kita ditanya mana dalil yang melarangnya. Ya, loh saya ngamalkan ini, mana dalil yang melarang? Nah ini keliru, dan kita jangan terjebak dalam masalah ini. Jadi kalau itu masalah ibadah, justru kita yang berhak menanyakan dalilnya. Dalil apa? Dalil perintahnya, dalil anjurannya, dalil disyariatkannya. Dan jangan pernah kita mau untuk menjawab mana dalil larangannya. Karena dalam masalah ibadah yang dibahas bukan dilarang atau tidak, tetapi disyariatkan atau tidak, dicontohkan atau tidak, dianjurkan atau tidak. Sebaliknya dalam masalah adat kebiasaan, ya, maka yang ditanya adalah mana dalil yang melarang. Ya, ketika kita makan, minum,
Maka ketika ada yang melarang, kita tanya mana dalil yang melarang. Hukum asalnya boleh. Jangan mau kita ditanya dalil, kamu makan ini apa dalilnya? Ya, kamu makan ini halal tak? Misalnya, mana dalil halalnya? Nah ini. Jadi jangan sampai terbolak-balik. Sekali lagi, dalam masalah ibadah yang ditanya dalil amalannya, dalam masalah muamalah yang ditanya dalil larangannya. Wallahu taala alam bissawab. Taib. Dari sini mungkin ada yang tanyakan? Ya. Hukum makan tulang. Ada enggak larangannya? Wallahu alam bissawab. Ada. Yaitu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tulang itu adalah makanannya siapa? Jin. Ya. Nah, ketika jin makan itu, apakah kita rela ataupun kita merasa nyaman ketika kita makan makanannya jin? Nah, di sini ada isyarat bahwasanya jin ini tulang ini tidak boleh dimakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang dimaksud tulang apa? Sebentar. Itu duri atau tulang? Kalau ayam tulang lunak. Taib, ayam tulang lunak, ya kalau itu tulangnya meskipun lunak tetap tulang. Tapi kalau presto wallahu alam itu tulang apa duri? Hah? Ya? Tulang ikan. Duri. Nah, karena kita beda hukum asalnya. Hukum asalnya boleh, tapi kita nggak gampangkan ini ya. Kita nggak gampangkan. Cuman kalau kita belum menemukan, kalau ini diyakini tulang, yang Anda makan tulang bandeng, ya. Padahal tulisannya bandeng cabut duri, gitu ya. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi wallahu alam, larangan di sini penyerupaan Rasulullah SAW ini apakah sampai pada derajat haram atau makruh? Ini yang saya kurang mengetahui ya, alias perlu untuk kita tinjau ulang. Jadi yang jelas ada isyarat bahwasanya tulang itu makanannya jin. Nah, jadi manusia tidak sepatutnya memakan apa yang dimakan oleh jin. Wallahu alam. Taib. Gimana? Ya. Maksudnya kita sikapi yang mengharamkan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita meyakini suatu hukum yang berdasarkan hadis yang sahih dan juga keterangan para ulama kita, maka kalau yang keliru ya di dalam memutuskan hukum tersebut, artinya yang mengharamkan, karena yang menghalalkan ya, yang menghalalkan, karena nasnya jelas, la yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan ini dan apa termasuk alat musik. Nah, maka ketika ada seorang ulama yang ternyata menghalalkan musik, maka wallahu a'lam bishawab, kita katakan keliru, kita katakan salah, tetapi tidak kita hukumi sebagai ahli bid'ah. Mengapa? Karena dia ulama dan keliru di dalam berijtihad. Beliau pantas berijtihad, sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad, tapi salah, maka baginya apa? Satu pahala. Tapi kalau bukan ulama, nah ini bukan ulama, ngotot tentang suatu hukum yang jelas-jelas haram, maka kita bisa memvonisnya dia telah melakukan amalan bid'ah. Jadi kita membedakan perlakuan antara ulama dan selain ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita itu
Ya. Kalau misalnya branding di suatu merek produk usaha kita, dan kepala kita itu jadi pekerjaan kita itu gimana? Padahal tapi banyak klien-klien itu datang mintanya yang seperti itu secara teknis atau intinya, Mas tolong saya gambarkan makhluk hidup ini untuk produk makanan saya gitu. ya. Karena kan zaman sekarang itu sesuatu logo untuk makanan itu kan jadi trending kan. Jadi kan Iya. ada foto kayak kartun atau animasi itu jadi Iya. Jadi wallahu alam bishawab. Kalau saya pribadi ya, nanti bisa tanyakan ke ustadz yang lainnya, kita fokus pada yang digambar itu makhluk hidup atau bukan. Kalau yang digambar itu makhluk hidup dan kita menyerupainya, ya maka termasuk larangan. Dan kalau kita menerima tawarannya, ya kita tukang desain misalnya, ini yang sering ditanyakan dan dikeluhkan oleh tukang desain, ya menggambarkan makhluk hidup untuk branding produk, maka kita termasuk ta'awun di dalam dosa. Ya mau nggak mau kita katakan seperti itu. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Ya, dosa ya kita katakan dosa. Tapi yang jelas masalahnya, apakah yang digambar itu makhluk hidup atau bukan? Kalau jelas-jelas makhluk hidup, maka jelas itu dosa. Tapi kalau bukan makhluk hidup, nah ini yang juga sempat ada masalah. Ini nggak pernah ada makhluk model seperti ini. Jadi orang mengkhayal sesuatu yang punya kepala, punya tangan, tapi nggak pernah ada makhluk seperti ini. Contohnya apa? Kepalanya kotak. Ada makhluk kepalanya kotak? Loh, nyebut merek. Nah ini makhluk hidup nggak? Ada nggak makhluk hidup? Karena apa? Di antara sebab diharamkannya, dilarangnya kita menggambar makhluk hidup, karena apa? Di situ kita akan menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan makhluknya hidup bernyawa, lalu kita gambar yang serupa dengannya. Nah, kita menyaingi ciptaan Allah. Tapi kalau ya semacam yang tadi saya gambarkan, adakah makhluk bernyawa hidup model seperti itu? Ada nggak? Di alam nyata ada makhluk yang kepalanya kotak, ya, kemudian modelnya seperti itu? Hah? Ikan. Nah, ini bukan ikan, Pak, punya kaki soalnya. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, di sinilah kita mungkin perlu untuk ya mengkaji ulang. Jadi sekali lagi, kalau memang itu jelas-jelas makhluk hidup dan itu dengan menggambar ya dengan tangan kita, bukan foto ya. Bukan foto. Kalau foto beda lagi pembahasan. Ini jelas-jelas kita menggambar dengan tangan kita, maka ya dosa, kita katakan dosa. Mungkin seperti itu. Nah, itu yang belum tuntas pembahasan ya, karena ya jujur ini makhluk hidup seperti ini ada nggak? Bisa dikatakan seperti apa? Karena kan sekarang banyak hal-hal yang, jadi kalau misalnya klien-klien anak muda, anak milenial kan unik-unik kan? Jadi misalnya memang kayak misalnya ada namanya monster. Monster itu di budayanya nggak ada. Tapi memang dia tuh maunya kayak gini mas, tapi ada matanya tuh kayak gini terus bentuk tubuhnya gini, tangannya gini, kakinya gini. Nah itu yang saya, makanya yang jelas orang ini berimajinasi ada makhluk semacam ini gitu ya. Tapi di alam nyata tidak ada makhluk semacam ini. Nah, apakah kita dikatakan telah menyaingi ciptaan Allah, sedangkan Allah tidak menciptakan makhluk hidup semacam ini? Nah, ini yang perlu untuk diselesaikan dulu. Ya, jadi wallahu alam, saya tidak bisa menjawab lebih dari itu. Jadi wallahu alam bishawab. Taib, ada lagi? Boleh, ya. Ya. Bersih desa. Sekarang yang dilihat hakikatnya, apa yang dikerjakan pada
ritual atau adat itu, apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan, Pak? Nanggap maksiat. Nah, berarti dosa dari segi maksiatnya. Jadi bukan masuk ke dalam bid'ah. Tapi kalau ternyata di dalam itu ada keyakinan, ada ritual yang mana kalau kita mengerjakan amalan ini maka kita akan aman, mendapatkan kemakmuran dan lain sebagainya. Berarti ini sudah masuk keyakinan, masuk akidah, dan akidah termasuk ibadah. Ya, meyakini suatu keyakinan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, maka masuk dari bid'ah tadi. Nah ini, sehingga kalau dalam suatu acara tertentu terkumpul dua, yaitu perkara tadi, ada keyakinan yang batilnya atau bahkan ada kesyirikannya, ditambah lagi maksiat, sudah. Apa yang mau ditanyakan? Hukumnya haram dari dua sisi, dari bid'ahnya dan dari maksiatnya. Itu kalau acara tersebut mengandung unsur-unsur yang tadi. Ya, wallahu a'lam shawab. Makan-makan di tempat situ. Loh, tapi ya di situ. Ya berarti kita ikut dong. Ya kita ikut acara yang tidak disyariatkan tadi berarti. Ya. Ingat kajian Ustaz Kusnul, ya, menjauhi fitnah, ya, menjauhi fitnah. Jangan dekat-dekat dengan fitnah. Ya, jangan jualan di sana. Buka lapak di tempat yang lainnya saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sayang. Marketing. Wah, ini berat ini kayaknya nih. Ya. Yang pertama, tatkala ia bekerja di perusahaan yang lama, adakah klausul ataupun syarat bahwa selepas nanti misalnya suatu ketika resign tidak boleh sama sekali? Nggak ada. Berarti bebas ya. 6. Sehingga ketika kita punya kontak konsumen dan kita sudah keluar, secara asal kita boleh memanfaatkannya. Hanya saja kalau ternyata ada bumbu-bumbu tadi menjelek-jelekkan perusahaan yang lama, maka tentu di sini ada dosanya. Membongkar apa? Aib. Ya, membuka aib saudara-saudara kita. Jadi silakan kalau mau berusaha untuk menggait konsumen dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, tanpa perlu menjatuhkan perusahaan yang lama. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam shawab. Baik, mungkin kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.